Ya, salam saudara sekalian, masih dalam pengantar perjanjian baru dan kita masih lanjutkan untuk sesi mengenal kitab perjanjian baru dalam pengantar kitab perjanjian baru. Bersyukur untuk sesi ini saudara boleh kembali belajar bersama dengan kami. Saya akan tampilkan slideshow-nya dulu. Ya, dalam video yang sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait dengan kitab-kitab perjanjian baru, dan hari ini kita akan lanjutkan untuk mengenal kitab perjanjian baru, yaitu latar belakang kitab perjanjian baru. Nah, terkait dengan latar belakang kitab perjanjian baru, yang pertama kita akan pelajari yaitu latar belakang politik. Apa maksudnya? Jadi saya akan menjelaskan terkait situasi politik pada zaman kitab perjanjian baru itu ditulis. Jadi pada saat kitab perjanjian baru itu ditulis, itu situasinya seperti apa? Bangsa-bangsa mana yang berkuasa dan bagaimana situasi dan kondisi yang ada di Yerusalem? Siapa rajanya, siapa yang berkuasa pada zaman Tuhan Yesus itu lahir. Nah, terkait dengan latar belakang politik, bahwa pada waktu itu di daerah Palestina, tempat di mana Tuhan Yesus lahir, yaitu Bethlehem, Yerusalem dan sekitarnya, itu dikuasai oleh kerajaan Romawi. Jadi kalau kita belajar kitab perjanjian lama yang di video-video lainnya, itu memang bangsa-bangsa yang berkuasa itu yang pertama itu adalah Babel. Lalu Babel dikalahkan oleh media Asyur, Babel, media Persia, Yunani, lalu Yunani dikalahkan oleh Romawi. Zaman perjanjian baru itu yang berkuasa adalah bangsa Romawi yang mengalahkan Yunani. Nah, siapa yang berkuasa pada saat itu? Yang pertama itu saya jelaskan bahwa ada namanya Jenderal Pompeius. Nah, jenderal ini mengangkat Hyrcanus II sebagai gubernur di Palestina. Nah, Antipater dan Idumea menjadi penguasa di Galilea. Ini untuk penguasa wilayah. Penguasa wilayah di Galilea. Jadi ada Palestina yang lebih luas, lalu ada Galilea yang lebih kecil. Nanti ada saudara di peta. Dalam perkembangannya di kerajaan Romawi terjadi peperangan antara Jenderal Pompei dan Julius Caesar yang berakhir dengan kematian keduanya. Ini situasi politiknya. Lalu siapa pengganti penguasa Roma pada waktu itu? Roma dipegang oleh 3 jenderalnya, yaitu Octavianus, Lepidus, dan Antonius. Lepidus mengundurkan diri, sementara Antonius menetap di Mesir dan menikah dengan Ratu Mesir, yaitu Cleopatra. Pada tahun 31 sebelum Masehi, Octavianus mengalahkan Antonius di dekat Actium, kota kecil yang terletak di pantai barat Makedonia, dan menjadi kaisar dengan sebutan Augustus, yang berarti orang yang diberkati dan dilindungi dewa. Ini Augustus ini yang akan mengadakan sensus, sehingga akhirnya Yusuf dan Maria harus pergi ke Bethlehem, kota kelahiran mereka. Nah, cara yang dipakai Octavianus untuk menguasai daerahnya yaitu yang begitu luas dan berbeda-beda dalam sejarah bahasa agama, yaitu semacam politik kebebasan. Ini beda dengan Yunani. Kalau Yunani itu menguasai daerah, dia akan menjajah dengan memakai Helenisasi. Jadi daerah jajahnya harus memakai bahasa tradisi semua Yunani. Tapi kalau Romawi tidak, itu memakai politik kebebasan. Di mana pemerintah pusat tidak mencampuri urusan di daerah, kecuali pada saat yang kritis,
yang mengganggu kestabilan keamanan ataupun perkara-perkara yang berkeping kemanusiaan, misalnya penganut agama Tweed di Britania, Inggris, yang menjadi manusia sebagai korban. Jadi untuk hal kecil mereka tidak istilahnya mencampuri khusus, tetapi untuk hal-hal tertentu baru mereka mencampur. Biasanya pemberontakan, nah, itu mereka baru campur tangan. Octavianus berhasil membawa Romawi menikmati kedamaian yang dikenal dengan istilah Pax Romana. Jadi Pax Romana ini adalah situasi yang kejayaan Romawi. Nah, jadi saudara sekalian, secara umum provinsi-provinsi atau daerah-daerah di wilayah Romawi itu damai dan setia pada Roma yang dipimpin oleh gubernur. Kisah Rasul 13 ayat 7. Di mana gubernur ini yang bertanggung jawab kepada Senat Parlemen Romawi di Roma, yaitu Romawi. Misalnya Akaya di mana Galileo menjabat sebagai gubernur pada saat kunjungan Paulus ke sana. Sementara yang rawan konflik di bawah pengawasan prokurator atau wali negeri dan bertanggung jawab kepada kaisar. Jadi sistem yang dipakai di Romawi ini sungguh luar biasa karena pemimpinnya kaisar, di bawah kaisar itu ada penguasa teritorialnya, provinsinya. Ya, gitu. Dan untuk daerah-daerah yang rawan itu dikasih. Nah, di sini prokurator atau wali negeri, khususnya daerah-daerah yang rawan konflik. Di Palestina, Octavianus mengangkat Herodes menjadi raja Yahudi dengan gelar Herodes Agung, putra Antipater seorang Idumai, sehingga ia bukanlah seorang Yahudi asli, tetapi dia penganut agama Yahudi. Khusus di Palestina, Herodeslah penguasanya. Setelah berhasil mengalahkan Antigonus, wilayahnya meliputi, nah ini Yudea, Samaria, Galilea, Peria, Auranitis, Trakonitis, dan beberapa daerah kecil lainnya. Ialah yang memerintah pada waktu Yesus dilahirkan, Matius 2 ayat 1 sampai 18. Jadi Herodes inilah yang berkuasa saat Yesus dilahirkan. Setelah Herodes mati, kerajaan dibagi tiga, di mana Arkelaus memerintah di Yudea dan Samaria, Herodes Antipas memerintah di Galilea dan Perea, dan Filipus memerintah di Iturea dan Trakonitis. Arkelaus pada tahun 6 Masehi digulingkan, sehingga Yudea dan Samaria dipimpin prokurator Pontius Pilatus. Jadi ini prokurator itu di atasnya dari Herodes raja ya. Raja terakhir dari dinasti Herodes yaitu Herodes Agripa II. Kisah Rasul 25 ayat 23 sampai pasal 26 ayat 32. Kaisar Augustus atau Octavianus kemudian diganti oleh Tiberius. Pada masa Kaisar Tiberius, Yesus melayani hingga wafat. Selanjutnya Kaisar Caligula sebagai penggantinya. Lalu Kaisar Caligula diganti oleh Claudius. Nah, disinilah penyebaran Injil luar biasa. Namun kita tahu bahwa setelah itu ada Nero, lalu ada Galba, Vertulius, Vespasianus. Nah, pada saat itulah Yerusalem diratakan dengan tanah pada saat Jenderal Titus berkuasa. Lalu Domitianus dan seterusnya. Zaman Domitianus kitab Wahyu ditulis. Nah, itu sejarah politik, latar belakang politik zaman PB. Jadi PB itu yang berkuasa adalah Romawi. Romawi, Kaisar Augustus. Di Yerusalem itu prokuratornya Pontius Pilatus dan rajanya Herodes. Nah, kita akan lihat latar belakang sosial. Pada zaman PB ada dua kelompok masyarakat. Yang pertama itu masyarakat Yahudi. Ya, siapa masyarakat Yahudi? Yaitu masyarakat yang disebut sebagai golongan Judaisme
terbagi menjadi dua, yaitu kaum ningrat atau kaya, yaitu para alim ulama yang terdiri dari keluarga para imam, tokoh, para rabi, mereka yang menguasai pemerintahan dan perdagangan. Nah, kemudian itu adalah kaum miskin. Kaum miskin ini mereka petani, seniman, pedagang. Tuhan Yesus kayaknya termasuk kaum miskin. Lalu yang selanjutnya adalah masyarakat kafir. Kita lihat dulu. Jadi ada dua kelompok, yaitu masyarakat Yahudi. Masyarakat Yahudi ada dua, yaitu masyarakat golongan Yahudi ini adalah kaum ningrat dan kaum miskin. Yesus termasuk kaum miskin. Nah, selain masyarakat Yahudi, itu ada yang kedua, itu masyarakat kafir. Nah, masyarakat terbagi dalam 4 golongan. Yang pertama itu kaum ningrat, orang-orang kaya. Ini orang kafir, juga ada 4 golongan. Yang kedua itu kelas menengah, yaitu rakyat yang menggantungkan hidup pada negara. Yang ketiga rakyat jelata, kaum papa tunakarya. Dan yang keempat itu budak. Di Romawi banyak budak yang diperjualbelikan. Latar belakang ekonomi. Ya, bagaimana situasi ekonomi pada zaman PBB? Ekonomi Palestina ditentukan oleh beberapa bidang usaha. Ada pertanian, perindustrian, keuangan, dan pengangkutan. Pertanian ada tempat-tempat yang subur, seperti Yordan yang merupakan tempat pertanian. Industri, pabrik masih bersifat kepemilikan personal. Perdagangan, pedagang Yahudi banyak mengimpor bejana, perunggu dari Kampania, kain lenan dan kertas dari Mesir, keramik dari Italia Utara, emas, gading, dan kayu-kayuan dari Afrika. Pengangkutan masih memakai binatang, sehingga memang waktu itu lama dan mahal. Mata uang standar Romawi adalah denarius, denar, dan uang emas aureus. Sekarang kita akan lihat latar belakang budaya pada zaman itu. Nah, pada zaman PB itu seni dan arsitekturnya sudah maju karena pembangunan makin pesat, ilmu pembangunan berkembang. Seni pahat patung berkembang pesat. Seni musik dan panggung, ya itu ada lawak, drama, bukan hanya zaman sekarang ada lawak. Zaman dulu sudah ada lawak, drama. Alat musik yang dipakai yaitu alat musik petik, seruling maksud saya, harpa. Biasanya untuk pawai keagamaan dan kaum bangsawan untuk menghibur tamu. Nah, selain seni dan arsitektur, di sana juga ada arena pertunjukan, gedung pertunjukan Kolosium, arena gladiator, badut yang biasanya oleh para bangsawan dipertontonkan untuk menarik dukungan massa. Gladiator, saudara paham ya, ini peperang orang diadu dengan hewan, Bahasa yang dipakai, bahasa di dunia Romawi, Latin, Yunani, Aram, dan Ibrani. Bahasa Latin dipakai untuk bahasa hukum, kesusastraan, dan sehari-hari. Bahasa Yunani dipakai untuk bahasa kebudayaan yang dilakukan oleh kaum cendekiawan. Bahasa Arab merupakan bahasa utara timur dekat. Ini memang bahasa kayaknya hampir bahasa yang dipakai Latin, Yunani, Aram, dan Ibrani. Cuma Latin untuk hukum, sastraan, dan juga sehari-hari Latin ini. Nah, demikian juga untuk bahasa Arab, untuk bahasa untuk daerah tertentu. Bagaimana dengan ilmu pengetahuan? Pada zaman Romawi berkembang tentang ilmu dasar ukur. Sedang di Mesir berkembang ilmu tentang geometri, alat ukur, ilmu ukur. Tokoh-tokoh penting yaitu Eukid dari Alexandria merumuskan ilmu ukur bidang. Archimedes, mungkin saudara di SMA pernah dengar, dari Siracusa merumuskan mekanika dan fisika. Ptolemeus dari Alexandria menciptakan teori astronomi, membuat peta dunia. Hipparchus menciptakan teori trigonometri dan teori pergerakan planet pada porosnya. Bidang lain yaitu bidang kedokteran, ada rumah sakit, yaitu ada universitas, Diquilo, Aesculapius,
dan Celcus, dokter ilmu bedah, dokter Dioscorides menulis 600 tanaman dan khasiat. Galen merumuskan ilmu kedokteran. Bagaimana dengan sekolah? Ya. Pada waktu itu memang sudah ada sekolah dengan pelajaran membaca, menulis, berhitung. Perguruan tinggi di Athena, Rhodos, dan Tarsus. Orang Yahudi bersekolah di sinagoge untuk pelajaran adat istiadat dan upacara-upacara Yudaisme. Mereka belajar pada para rabi. Paulus sendiri belajar pada seorang maha guru, Gamaliel. Bagaimana dengan latar belakang agama? Pada zaman perjanjian baru ada 5 jenis agama. Yang pertama itu Pantheon Romawi, penyembahan para dewa di mana dewa-dewa disatukan di Pantheon, penyembahan dewa. Pemujaan kaisar, Wangsa Ptolemeus menganggap diri sebagai raja-raja yang setara dengan dewa, di mana gelarnya Tuhan, Kurios, penyelamat atau soter. Oleh karena itu raja kaisar dipuja-puja dan setelah meninggal dinyatakan sebagai dewa. Kita kenal di Mesir ya, menganggap bahwa kaisar itu dewa. Agama-agama rahasia berasal dari timur, yaitu Eleusis, Cibeles, Serapis, ini dari Mesir. Agama ini mengajarkan bahwa manusia dapat memberi hidup kekal dan menekankan pemerataan sosial. Pemujaan alam gaib ini agama juga. Kepercayaan ini mempercayai akan tahyul-tahyul, roh-roh jin, mengajarkan mantra-mantra sihir dan astrologi. Mereka melawan para penginjil. Lalu filsafat yang berkembang pada zaman Yunani dan terus berkembang pada zaman Romawi. Platoisme mengajarkan dunia misteri dan dualisme. Gnostik menjanjikan keselamatan melalui pengetahuan. Epikurianisme menekankan kesenangan dan anti agama. Stoicisme, alam diatur, akal budi mutlak dan tidak mengakui Allah. Sinisme, tekanan menghilangkan keinginan. Askese. Lalu skeptisisme menekankan pengalaman skeptis. Sementara di Palestina sendiri berkembang agama Yudaisme, agama hasil dari pembuangan. Teologinya yaitu percaya pada Tuhan Allah yang esa. Ibadah di bait suci atau sinagus sebagai pelestarian Yudaisme. Hari raya Paskah, Pentakosta, meniup seunai, pendamaian, untuk daun, pelita, dan purim. Nah, kita akan pelajari sektor-sektor yang ada di Palestina. Yang pertama, kalau saudara dengar itu pasti kenal Parisi. Parisi berasal dari kata paras, artinya memisahkan. Mereka berpegang pada Taurat Musa dan adat istiadat nenek moyang. Mereka terdiri dari para rabi ahli Taurat. Nah, di zaman Yesus itu juga ada kaum Saduki. Berpegang pada Taurat, menolak adat istiadat dan tidak percaya kebangkitan dan malaikat. Mereka terdiri dari para imam. Kaum Asemi hidup membiara di dua kumpulan. Lalu yang keempat, kaum Selot, partai nasionalis, yakni bebas dari kekuasaan Roma. Setelah tinggal di Palestina, orang-orang Yahudi banyak yang juga tinggal di luar Palestina. Ya. Jadi orang Yahudi itu selain di Palestina juga mereka tinggal di luar Palestina. Di luar Palestina mereka disebut sebagai Yahudi diaspora. Orang Yahudi diaspora terbagi dalam dua golongan, yaitu golongan Ibrani, golongan yang menganut Yudaisme dan adat istiadat Ibrani, dan golongan Helenisme, golongan yang menganut Yudaisme dan kebudayaan Yunani. Ini sudah campuran. Latar belakang geografi, bagaimana kondisi di Israel? Nah, saudara sekalian, keadaan wilayah Palestina terdiri dari pegunungan, perbukitan, padang rumput, hutan, dataran rendah. Gunung itu ada Karmel, Gerizim, Tabor. Palestina juga dialiri Sungai Yordan. Daerah aliran sungai ini tanahnya subur. Sungai Yordan menghubungkan dua buah danau, Danau Galilea dan Laut Mati. Daerah Galilea sangat subur, sedangkan Laut Mati sangat tidak subur.
Laut mati permukaannya 427 di bawah permukaan laut, oleh karena itu kandungan garamnya sangat tinggi. Saudara bisa mengapung di sana sehingga tidak ada kehidupan di laut mati. Palestina beriklim subtropis, kalau kita tropis ya, mereka subtropis 4 musim, namun kenyataannya salju hanya turun di puncak gunung. Iya, saya rasa kita cukup untuk bagian ini, saudara sekalian. Jadi saya sudah menjelaskan dengan slide, nanti saudara bisa mengulang lagi mengenai pengantar perjanjian baru, khususnya dalam hal mengenal kitab perjanjian baru. Saya sudah jelaskan situasi latar belakang baik politik sampai ke geografi. Ya, saya rasa ini yang saya bisa jelaskan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.